Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fih amma ba'd. Apa kabar Jepara? Apa kabar Indonesia? Apa kabar Anies Baswedan? Apa kabar saudaraku semua? Saudara datang, kedatangan Anda disambut untuk Indonesia. Anies Baswedan dilahirkan oleh Allah untuk Indonesia, membangun satu peradaban baru untuk Indonesia, pemimpin masa depan, pemimpin harapan masa depan. Indonesia adalah negara besar dan hebat. Negara besar dan hebat ini hanya bisa maju kalau dipimpin oleh orang yang punya kualitas berpikir hebat dan besar. Dan itu hanya ada pada diri Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan akan membawa kemajuan, kemakmuran untuk Indonesia. Karena maju itu milik Pak Anies Baswedan. Maju, mantap dan jujur orangnya. Apa? Mantap dan jujur orangnya. Kalau negeri ini diurusi oleh orang-orang yang tidak punya kualitas berpikir, Indonesia pun akan maju. Artinya apa? Maju masuk jurang. Mau Indonesia masuk jurang? Ya. Apa yang Anda inginkan untuk Indonesia 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan ratusan tahun ke depan? Apa yang Anda inginkan? Yang Anda inginkan adalah sebuah kemajuan besar untuk Indonesia. Itu dimulai pada hari ini dan menentukan pilihan presiden 2024 yang tepat hanya ada pada diri Pak Anies Baswedan. Sekarang ini kita sudah mulai melihat banyak gambar yang besar, gambar-gambar calon presiden yang dipasang tinggi-tinggi di baleho-baleho. Apakah itu selalu yang terbaik? Belum tentu. Yang terbaik bukan gambar yang besar dan dipasang tinggi-tinggi, bukan. Tapi yang terbaik adalah pemimpin yang mampu, punya akal sehat yang tinggi, punya akal budi, akhlak, moral, etika yang tinggi yang akan dihadirkan untuk masa depan Indonesia. Kayaknya tadi pagi saya sudah dikasih baju. Kalau nggak saya lepas, nanti baju kehormatan ini nggak kelihatan. Saya coba lepas ya. Kalau gini kelihatan batang. Alhamdulillah. Sekarang ini di seluruh penjuru jalan di seluruh Indonesia, banyak gambar yang dipasang di sepanjang jalan yang pada akhirnya akan menjadi sampah yang berserakan. Kita lihat sendiri, di setiap ujung jalan ada gambar-gambar yang banyak. Apakah gambar yang banyak itu menjadi yang terbaik? Belum tentu. Yang terbaik bukan karena gambarnya, tapi yang terbaik adalah pemimpin yang mempunyai prestasi besar, mempunyai banyak prestasi yang mendunia. Itu hanya ada pada diri Pak Anies Baswedan. Harapan kita di tahun 2024 ada satu filosofi 2 dan 4. Kalau nanti calon presiden kita itu hanya ada 2, kita tentu akan memilih satu yang terbaik di antara 2 itu adalah Pak Anies Baswedan. Setelah 2 ada angka 4 yang kita pilih
adalah kursi presiden. Presiden itu adalah pemimpin idola yang akan memberikan sebuah jawaban kepada dunia bahwa Indonesia ini luar biasa. Kursi itu punya kaki empat. Kaki empat itu adalah sidik, jujur, amanah, bisa dipercaya. Itu ada pada diri Pak Anies Baswedan. Kaki yang ketiga adalah fatonah, cerdas, pintar, intelektual tinggi. Dan yang keempat adalah taplek, mampu menyampaikan. Dan ini semua ada pada diri Pak Anies Baswedan. Dan pada diri Pak Anies Baswedan mampu selalu istiqomah, konsisten di dalam menegakkan keadilan, menjalankan sebuah amanat bangsa dan negara ini. Itu harapan kita. Maka untuk itu Pak Anies Baswedan sudah melalui proses uji, dan ini tidak main-main. Proses ujinya melalui panggung-panggung akademika, sivitas akademika nasional dan bahkan internasional. Ini sudah teruji. Jadi tidak main-main, karena yang punya akal sehat itu di kampus-kampus itu Pak Anies adalah seorang pendidik. Bukan diawali melalui lorong-lorong dan gorong-gorong, tapi melalui kampus, pemikir-pemikir bangsa yang membuat bangsa ini bisa menjadi hebat. Maka hanya ada pada diri Pak Anies Baswedan yang mempunyai kualitas intelektual dalam berpikir, mempunyai kekayaan koneksi internasional, mempunyai kemampuan diplomasi internasional, mampu meredakan keresahan sosial, mampu mengatasi berbagai konflik horizontal dan konflik global. Itu ada pada diri Pak Anies Baswedan. Dan Pak Anies Baswedan tentu mampu merawat kebinekaan, mampu menjaga keutuhan NKRI. Itu hanya ada pada diri Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan mampu menstabilitaskan ekonomi, budaya, sosial, politik, dan itu sudah teruji. Makanya tadi sebuah keprihatinan di saat ekonomi tidak bisa stabil di Indonesia ini. Dan Pak Anies Baswedan adalah seorang tokoh visioner yang mampu membangun sebuah ide-ide besar untuk bangsa ini. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang punya kemampuan membangun infrastruktur dasar pendidikan lebih dulu, baru kemudian infrastruktur fisik. Makanya saya bilang Pak Anies Baswedan adalah seorang tokoh besar yang mampu menyampaikan, mengemban amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini sudah dilakukan untuk Indonesia. Waktu Jepang dibom oleh sekutu Amerika, Hiroshima Nagasaki hancur. Untuk memulihkan kondisi Jepang itu puluhan tahun. Apa yang dilakukan oleh Kaisar Hirohito? Yang ditanyakan adalah masih berapa banyak guru kita yang masih hidup. Jangan sampai di negeri ini, di Indonesia ini, itu kalau di saat ada bencana gempa, yang ditanyakan masih ada berapa kambing kita yang masih hidup. Jadi yang ditanyakan adalah pendidik kita, dan ini sudah dimiliki Anies Baswedan orang.
Saudara, tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada bait dari lagu Indonesia Raya. Itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kita harus membangun jiwa kita lebih dulu, baru membangun badan. Jiwa yang sehat, insya Allah akan sehat semuanya. Sehingga di dalam slogan mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, iku ngapusi. Karena fakta yang ada, koruptor di negeri ini itu badannya sehat-sehat semua, tapi akhlak moral jiwanya rusak. Ini fakta yang ada. Untuk itu, ini adalah sebuah komitmen kita semua. Dan kita lihat, Indonesia adalah penggalan surga. Indonesia adalah lautan penuh dengan kenikmatan, apalagi di Jepara. Indonesia itu adalah kolam susu. Tongkat batu aja jadi tanaman karena Indonesia ini subur makmur gemar limpah loh jinawi. Ini fakta yang ada. Untuk itu kita cukup prihatin di saat di Jawa Tengah ini menjadi urutan kemiskinan nomor 17 seluruh Indonesia. Tentu dalam hal ini untuk membangun ekonomi ada yang salah arah dan salah asuh. Fakta yang ada ini memilukan dan memalukan. Betul? Apa? Sangat memalukan. Untuk itu, mari kita lihat kembali di Belanda misalkan. Di Belanda itu daratan itu di bawah permukaan air laut. Tapi di Belanda tidak ada yang namanya banjir, tidak ada. Rob tidak ada. Tapi yang membuat kita malu, sering sekali daerah kita Semarang kena rob dan banjir. Tentu hal ini ada yang salah arah dan salah asuh. Fakta yang semacam ini sangat memalukan dan memilukan. Untuk itu, mari kita sepakat membangun sebuah komitmen besar untuk bangsa dan negara ini. Kita menentukan sebuah pilihan di tahun 2024, menentukan presiden yang terbaik adalah hanya pada diri Pak Anies Baswedan. Punya kreativitas unggul, punya pemikir-pemikir intelektual yang luar biasa. Ini yang bisa mampu menjawab sebuah tantangan dunia untuk menyatukan bangsa-bangsa yang ada di negara seluruh dunia. Mudah-mudahan koneksi besar Pak Anies Baswedan yang sudah teruji ini mendapat legitimasi oleh masyarakat untuk mengentaskan, membawa amanat besar untuk menjadikan Pak Anies Baswedan menuju RI 1. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang ingin kita cita-citakan ini terwujud. Dan sekali lagi, ini adalah forum kehormatan yang kecil. Kemungkinan bulan depan ada tumbuh deklarasi dengan berbagai latar belakang komunitas di Jepara ini. Mungkin bisa dari para pelaku UKM, para pelaku pasar, pelaku pengrajin dan semuanya. Itu akan lahir deklarasi komunitas pencinta Anies Baswedan menuju RI 1. Nampaknya yang terakhir saya akan membuat satu yel-yel dan nanti jenengan akan mengikuti gitu ge. Anies Baswedan mantap, Anies Baswedan jujur, Anies Baswedan cerdas, dan Anies Baswedan presiden. Betul ge? Anies Baswedan mantap, Anies Baswedan Anies Baswedan presiden. Cerdas dulu. Pak Anies Baswedan cerdas intelektualnya. Ulangi lagi. Anies Baswedan mantap, Anies Baswedan jujur, Anies Baswedan cerdas, Anies Baswedan presiden.
usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.